Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana nih yang lain? Nggak nampak nih yang lain. Baru 7 orang ya masuk di kelas. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang sudah hadir silakan nyalakan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Ini Bu Atika lagi di jalan ya? Iya, Pak. Kemana? Kayuaro? Keliling Danau? Enggak, Pak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Masih ada rumah saudara yang belum dikunjungi, Pak. Wah, dengan banyak nama jadwalnya dah. yang Saudaranya banyak. Iya, masih merayu, Pak. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini baru sebagian nih yang nampak kameranya. Banyak yang belum. Yang sudah di dalam kelas boleh di chat kehadirannya di chat atau meeting chat. Dan jangan lupa menghidupkan kamera mau Bapak screenshot. يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا Sedikit nih kameranya يا yang لطيف hidup. يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا مقيم يا مجيب يا
Kita masuk ke modul 6 ya. jalali wal ikram. يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني Bapak dan يا Ibu مانع يا tadi. ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Oke, bisa kita Yang mulai tak Bapak Ibu. terlihat oleh pandangan orang yang Saya. memandang. Pak Weki sudah ada, Pak Weki. Bayangan orang yang membayangkan. Oke. Engkau ciptakan makhluk Ini yang dengan sudah di kekuasaan. kelas baru Engkau ciptakan segala sesuatu 15 dengan ya. kehendak-Mu. Segala puji Sementara ya kita ini Allah jumlahnya 19. yang memberi kami kemampuan untuk Mungkin bersyukur yang nikmat-Mu, masuk nanti yang muncul membuka bagi ya. kami pintu-pintu ilmu. Oke Bapak Ibu sekalian, keilahian-Mu. Segala puji ya Allah. pada hari ini kita akan Dan membahas segala pujian yang modul 6 dikumandangkan atau modul terakhir. para malaikat dan para Nanti juga makhluk kita akan yang melakukan dimuliakan. melakukan Segala puji bagimu feedback atas terkait nikmat dengan tugas yang Kau yang sudah berikan dikumpulkan. kepada kami Nah kalau menurut hamba-hamba eh, yang telah kebiasaan mendahului ya, maupun yang akan datang kemudian. biasanya tugas itu Pujian kami itu haturkan dilakukan kepadamu umpan balik itu di saat sebagai di awal penghubung untuk kegiatan. mentaati dan meminta ampunan. Nah, Pak Weki bisa Sebagai jelaskan penyebab kepada kita semua Memperoleh ridho apa pengantar tugas kita jalan minggu yang lalu Pak Weki? menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu membuat dua dan RPP sebagai Pak, umat Ya. Nabi Muhammad. dua RPP, satu dipilih oleh dosen dan satunya lagi kita sendiri yang menentukan. Oh, ya. Tapi kayaknya Dan Bapak gimana? dan satu lagi ada uji kompetensi, Satu. juga memiliki satu RPP. Ya. Terima kasih. Kita langsung masuk ke tugas dulu ya. Oke. Ini untuk mengundi tugas siapa yang akan dikumpulkan. Ini Bapak buka dulu. Pertama tugas 1 ya, tugas 1. Nah, tugas 1 ini yang mengumpulkan baru 13, berarti 6 orang belum mengumpulkan ini. Yang belum mengumpulkan diantaranya 1 Ibu Tiara. Ada Ibu Tiara? Ibu Tiara ada? Belum masuk kelas. Oke, Ibu Ria Asyhadu an la Ilyana. ilaha illallah Ada Ibu Ria? Halo Ibu Ria. wa asyhadu anna Muhammad Ada, Pak. Apa kira-kira kendala tugasnya Bu belum dikumpulkan? Masih sedikit lagi Pak, nanti dikumpulkan Pak. Oke. Pak Rajes. Tiada Tuhan melainkan Allah Pak Rajes belum masuk kelas. dan Kemudian Muhammad Pak Arnil. utusan Allah. Halo Pak Arnil. Ya Pak, Gimana dengan tugasnya Pak? Ada kendala Pak? ya Pak, nanti kita kumpulkan. Sudah siap tugasnya belum? Belum Pak. Ya disiapkan. Kemudian Pak Bima. Pak Bima belum masuk kelas. Ibu Citra. Ada Ibu Citra? Halo Ibu Citra. Ibu Citra.
apakah monitor Ibu Citra? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Bu Pengasih Citra? lagi Maha Oh, Penyayang. mungkin nggak kedengaran ya. Hanya milik Allah Oke, Asmaul Husna. mudah-mudahan nanti bisa menyimak Maka kembali. bermohonlah kepadanya dengan Nah, itu 6 orang teman-teman Asmaul kita yang belum dan menyelesaikan tinggalkanlah tugas-tugasnya. orang-orang yang Nah, menyimpang untuk dari itu supaya kebenaran kita bisa dalam melakukan menyebut nama-namanya. apresiasi terkait dengan Nanti tugas yang mereka akan dikerjakan, mendapat Bapak akan balasan mengundi tugas terhadap apa tersebut yang mereka kerjakan. dengan daftar nama yang sudah dibuat dan dibaca. Nah, supaya kita tidak mengundi seseorang, kita undi aja. Nah, Bu Reni, ada Ibu Reni? Bu Reni ada? Ibu Reni ada di kelas. Halo Bu Reni. Ya, tugas yang mau kita review Bu. Boleh ya? Tugas yang mau kita cek, kita berikan umpan balik, boleh ya? Dan di alatnya salah Pak. Terus yang benar yang mana? Yang dikirim di WA semalam Pak. Jangan dikirim ke WA. Kalau ke WA itu Bapak kesulitan untuk ngeceknya. Mana nih yang kirim Bu Reni ini? Nama aja dia mana Bu Reni ini? Enggak. Oh, enggak ada, belum tersimpan nomornya, nomor baru kayak. Ada tuh Pak, 4540. 4540. Ini ya. Oke lah, kita lihat aja tugas Bu Reni. Sebentar Bapak masukkan biar. Iya itu Pak, sama suaminya itu Pak. Ya. Tugas 1. Tugas. Nama Reni. Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Oke. Ya Ahadun, Ya Malikal Mulk. Nah, coba sama-sama kita lihat. Bagi yang mau memberikan saran dan masukan, langsung aja ya. Ibu Reni bisa monitor Ibu. Lagi standby Bu Reni. Halo Bu Reni. Bu Reni keluar dari kelas lagi deh. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, terkait dengan RPP yang harus kita kerjakan ada 2 RPP. Satu RPP-nya Ibu Reni ini Segala itu puji tentang bagimu ya Allah. pentingnya makanan ya. Yang pertama, Makanan tanpa sehat ada bagi yang mengawali, yang satunya Yang lagi terakhir, ya Ibu Bapak tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, bermain. yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Nah, terkait dengan tema Engkau ini, ciptakan makhluk silakan Bapak dengan Ibu kekuasaanmu. cermati. Engkau ciptakan segala sesuatu Dari dengan bagian kehendak. awal RPP ini, apakah ini sudah Segala lengkap puji, atau ya belum? Allah, Ibu, Bapak yang Ibu. memberi kami Apa kemampuan ada syarat dan untuk masukan? mensyukuri nikmat-Mu. Silakan.
yang membuka bagi kami pintu-pintu Yang ini. ilmu keilahian-Mu. Ada saran masukan? Dengan puji ya Allah, dengan segenap pujian yang Ini dikumandangkan bagian alokasi waktu Pak. dan para Alokasi waktu kenapa yang Ibu? dimuliakan. Ibu siapa nih? Segenap puji bagimu. Ibu siapa tadi? Ibu Ririn. Bu Elsa Pak. Ibu Elsa. Gimana Ibu Elsa? Kepada kami, Menurut Elsa yang perlu diperbaiki di bagian alokasi waktunya Pak. Karena kan biasanya buat RPP itu kan durasinya itu alokasi waktu 1 kali 45 menit seperti itu Pak. sebagai Kalau menurut saya 1 hari ini kan durasinya terlalu panjang Pak. 24 jam Bu. sebagai penyebab Satu hari itu 24 jam. pengantar Iya jalan Pak. menuju surga. Mungkinkah belajar selama Segala 24 puji jam? bagimu ya Allah. Tidak mungkin ya. Kau ciptakan kami sebagai hamba Oke. dan Salah sebagai itu, Pak. umat Oh salah Ibu Reni. Muhammad, kekasihmu. Terima kasih Ibu Elsa atas saran dan masukannya. Sebentar. Bapak sambil ngisi nilai hariannya ya. Sesi Ibu Elsa. Oke, berikutnya silakan. Bapak Ibu, ada lagi nggak? Ini Bapak ulang share screen-nya supaya nggak terganggu. Ada saran dan masukan terkait dengan bagian awalnya selain dari Ibu Elsa tadi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat dari komponen, apakah dari komponen RPP yang kita bahas pada tutorial sebelum ini masih ada yang kurang atau seperti apa, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada Ibu-ibu, Bapak-bapak? Cukup lengkap? Tiada Tuhan melainkan Allah Ibu Reni. dan Muhammad Halo Ibu Reni. utusan Allah. Ini masih di kelas ya? Atau nggak lagi Bu Reni? Oh terlempar lagi ada Ibu Reni. Bu Reni. Halo Bu. Bu Reni. Aduh. Oke, kita lanjutkan untuk komponen. Coba kita buka materi kita yang sebelum ini. Materi kita yang sebelum ini untuk RPP Aku yang pertama harus ada dari godaan setan yang terkutuk harus ada identitas ya, dengan nama Allah identitas yang maha pengasih lagi maha penyayang. Identitas sekolah ini sudah ada identitas sekolahnya. Oke, kemudian Maka tema bermohonlah kepadanya dengan tema menyebut dulu ya, Asmaul tema Husna. kemudian ada subtema. Oke, Dan tinggalkanlah berikut orang-orang kelas. yang menyimpang dari Ini kebenaran kelasnya juga sudah ada. dalam menyebut nama-namanya. Nah, Nanti mereka kemudian akan berikutnya mendapat balasan terhadap materi apa pokok. yang mereka kerjakan. Materi pokoknya belum ada ini. Ibu Reni bisa terdengar Ibu Reni? Ibu Reni bisa terdengar? Kedengaran ya. Jadi yang belum ada materi pokok Bapak Ibu yang dari tugas Ibu Reni. Nah kemudian berikutnya tujuan pembelajaran. Tidak ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini seharusnya boleh masukkan KI boleh, KI juga boleh.
Tapi sebelumnya itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kalau Bapak tambahkan sini, seharusnya A itu tujuan pembelajaran. Putus Pak. Suara Bapak yang putus-putus atau punya Ibu saja diterima putus-putus? Apakah suara Bapak bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Berarti ini sebagian dari mungkin sinyal ibu tadi ya. Nah, yang belum ada di sini itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, seharusnya ada tujuan pembelajaran di sini. Nah, seperti itu Ibu Reni maupun Bapak Ibu yang lain. Kemudian berikutnya, setelah itu baru kompetensi dasar dan indikator dalam kompetensi. Nah, kalau di sini kita lihat ini sebaiknya disatukan aja ya, Bapak Ibu. Misalnya bagian B ini ya, sama bagian C ini disatukan saja. Kenapa disatukan? Supaya misalnya bahasa Indonesia di sini kan, ini kan bahasa Indonesia. 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, kalau kita bisa tentunya apakah yang ini bagian dari 3.2 kah? Ya, 3.2 ini atau dia itu bagian dari 4.2. Nah, itu yang tidak jelas. Nah, sebaiknya seperti apa, Pak? Nah, sebaiknya itu di sini ditulis di sini ditulis kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kenapa? Nanti barulah kita buat IPK-nya di bawahnya. Nah, kalau 3.2 ini kita sebut dengan KADI kan. Nah, ini KADI nih. KADI sama dengan KADI. Kompetensi dasar. Nah, nanti di saat kita menulis di sini ada misalnya 3.1 atau 3.2.1. 3.2.1. Nah, apa isinya? Yang mengakhiri. Nah, itu. Nah, maka dari itu tentunya ini sudah menggambarkan indikator pencapaian kompetensi. Begitu juga pada bagian orang yang membayangkan. 4.2 Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Itu formatnya. Segala Begitu puji juga di ya SDP. Allah yang memberi kami kemampuan Paham itu untuk Bapak Ibu mensyukuri sekalian? nikmat-Mu yang membuka bagi kami Paham nggak yang Bapak maksud? pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah. Halo? Dengan segenap pujian yang dikumandangkan Ya Pak. Ya, Para paham nggak malaikat yang dimaksud dan nih? para Yang makhluk dijelaskan barusan. yang dimuliakan. Segala puji Insya Allah Pak. Paham. Nanti belum apa-apa. yang Kau berikan Belum apa? Belum kepada connect? kami, Atau masih error? yang telah mendahului Menentukan maupun Insya Allah, yang Pak. akan datang. Nah, kenapa kemudian. dia itu digabungkan Pujian kami kompetensi haturkan dasar kepadamu pendidikan sebagai kompetensi atau penghubung IPK? untuk mentaati Karena supaya kita bisa dan membuat meminta indikator ampunan. itu pada masing-masing. sebagai Jadi, penyebab memperoleh ridho nah hal ini kan sudah Bapak Pengantar jelaskan jalan pada minggu yang menuju lalu. surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Bapak ulang share screen. Share screen lengkapnya. Ini kan sudah Bapak jelaskan pada bagian yang ini. Iya kan? Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sama nih. 3.2 misal contoh pada materi yang ini, memahami hubungan persaudaraan dan keluarga
besar ayah dan ibu. Nah, turunannya ini disebut dengan IPK, indikator penjabaran kompetensi, menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu. Kemudian di sini menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ibu dan seterusnya. Nah, sementara yang dibuat di sini ini dipisahkan. Kalau dipisah ini kita bingung. Yang menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar itu bagian yang mana pada bahasa Indonesia ini? Apakah 3.2 atau 4.2? Nah, di situ kelemahan dari kita menggunakan menulisnya secara terpisah. Tapi kalau kita tulis dia itu bersamaan, maka mudah untuk memahaminya. Oh, ini penjabarannya. Karena IPK itu ditulis berdasarkan KD. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini kita tulis secara terpisah, bingung dia ini termasuk bagian yang mana, gitu kan? Paham tuh maksudnya Bapak Ibu? Atau masih blank? Ya Pak, kalau untuk RPP yang namanya itu terpadu kan memang seperti itu ya Pak ya, antara matematika, SBDP gitu. Jadi bikinnya kan memang nggak seperti pas RPP yang satu materi, misalnya mereka aja gitu Pak. Memang bikinnya memang seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu seperti penjelasan kita pada pertemuan sebelum ini kan sudah Bapak sampaikan itu. Mana ya? Iya, videonya itu. Coba Bapak buka kembali. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini nomor 3 ya. Dengan nama Allah Di dalam yang ini Maha Pengasih kayaknya. lagi Maha Penyayang. Bapak buka. Hanya milik Allah Asmaul Nah, ini. Husna. Sini kan misalnya contoh, ini materi kita pada tutorial sebelumnya, pemetaan kompetensi dasar. Untuk subtema 1 anggota keluargaku itu ada PKN, bahasa Indonesia, ada SPDP, PJOK, dan matematika. Nah, ini menjadi satu Ibu Bapak yang terhadap apa yang Nah, maka dari itu tidak ada lagi itulah bentuk kurikulum itu terpadu. Dia sudah dipadukan, kita tinggal menggunakan. Walaupun di dalam modul kita itu kita diminta untuk memodulkan kan. Mereka menganalisa mana KD yang bisa disatukan atau dipadukan. Tapi kalau di kurikulum 2013 ini sudah lengkap semua, tinggal kita laksanakan saja. Makanya di dalam anggota keluarga ini maka dia uraian seperti ini. Nah, untuk khusus pembelajaran 1, nah, kalau tadi kan ada 5 nih mata pelajaran, ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, dan SBDP. Itu subtema 1. Tapi di dalam pembelajaran 1 difokuskan kepada 3 mata pelajaran saja, PKN, bahasa Indonesia, dan SBDP. Sementara yang lain itu seperti tadi PJOK tidak ada, seperti itu. Bisa dipahami itu Bapak Ibu yang dimaksud? Nah, berikutnya ini tujuan pembelajarannya ditulis di bawah. Bapak mau jelaskan, ini pernah juga ditanyakan oleh mahasiswa sebelum angkatan kita, Pak, kenapa tidak format yang lalu? Yang lalu itu memang nggak gini deh strukturnya. Kompetensi inti, waktu K13 pertama, sebelum ada Permendikbud tahun 2016, itu memang diawali kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran. Berbeda di saat masuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, nomor 22 tahun 2016 itu mengatur tujuan pembelajaran dulu. Maka tujuan pembelajaran dulu di awal. Dan begitu di sini karena itu menjadi tuntutan.
Nah, kemudian setelah itu baru kompetensi dasar dan kompetensi dasar ada indikator penerapan kompetensi. Nah, sekarang kita coba bahas tujuan pembelajaran. Mungkin sudah ada nih. Ibu Reni, ada Ibu Reni? Sayangnya Ya nggak aku, begitu respon ya ya. Ya Ada Ibu Reni? Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Halo Ibu Reni. Rencana Bapak tadi minta jelaskan apa tujuan pembelajaran yang pertama ini masuk di kadi yang mana ya, di IPK yang mana. Kalau nggak ada Bu Reni nanti tidak lagi standby, mungkin ada kegiatan lain yang susah gitu. Nah, coba kita lihat dari tujuan pembelajaran ini. Pertama, Segala puji tujuan bagimu, pembelajaran ya dengan Allah. bimbingan guru, siswa dapat Yang membedakan pertama, panjang pendek nada pada tanpa lagu anak anak yang menggunakan mengawal. simbol dengan benar. Yang Nah, terakhir, adakah yang mau tanpa ada yang menjelaskan mengakhiri. ini terkait dengan kadi yang mana tak nih? terlihat oleh pandangan Ada? orang yang memandang, Bapak Ibu, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang ada yang mau mencoba membayangkan. untuk menjelaskannya? Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Halo? Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan Ah, untuk ini jangan-jangan mensyukuri Bapak ini nikmat sendirian aja di kelasnya. yang membuka bagi Angkat kami saja nih. pintu-pintu Boleh ilmu dihidupkan ilahi. kameranya bagi yang standby. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian Lagi yang membuka dikumandangkan RPP kami juga Pak, dibandingkan kepada sama aja banyak ketawaannya. Iya. segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan Yang ini kan ada tujuan pembelajaran. hamba-hamba yang telah mendahului. Ya. Ini semuanya yang mendengar suara Bapak tidak jelas atau beberapa orang Kami saja? aturkan kepada Kalau semuanya, sebagai penghubung kalau Ibu untuk kan ada mengatur juga jelas, berarti meminta mungkin perangkat ampunan. Pak Anu tadi itu yang sebagai mungkin penyebab sinyal kurang bagus. memperoleh ridho pengantar jalan Makanya setiap menuju surga. apa sesi ini Bapak Segala record, puji Bapak bagimu, ya rekam, Allah. kemudian Bapak Kau kirimkan ciptakan juga kami di sebagai LMS. hamba. Itunya guna untuk Bapak Dan Ibu sebagai untuk umat menyimaknya kembali Nabi apa Muhammad. penjelasan dari Bapak itu. Kekasihmu. Tapi kayaknya ada yang mau menontonnya, ada juga yang tidak. Tapi terserah lah. Yang penting Bapak berikan fasilitas dan digunakan. Nah, ini dari tugas Ibu Reni. Tujuan pembelajaran yang pertamanya dengan bimbingan guru, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Bapak mau tanya nih, tujuan pembelajaran yang ini sesuai dengan kadi yang mana? Ada yang Bapak Ibu punya pendapat? Silakan. Ada? Ada yang SBDP Pak. SBDP, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Gitu. Ya. Ya Pak. Mengenal pola irama. Ini menampilkan. Oke. Nah, dari yang redaksi ini, apakah tujuan pembelajaran ini sudah memenuhi unsur ABCD atau belum? Asyhadu an la Silakan Ibu ilaha Sada mungkin mau illallah memberikan memberikan wa asyhadu anna saran Muhammadan masukan Rasulullah. atau menentukan dari tujuan pembelajaran yang dibuat Ibu Reni ini yang mana A-nya, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana? Tiada Tuhan melainkan Allah. Bisa Bu? Tidak mudah Pak, yang ABCD Pak. Utusan Nggak mudah. Allah. Ya Pak. Nah, siswa ini Yang ABCD-nya itu Pak. itu Mohon audien, dijelaskan. ya audien.
Nah, behaviornya itu mulai dari dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak-anak ya, dengan menggunakan simbol itu B, behavior ya. Nah, C-nya itu mulai dari dengan bimbingan guru, yang ini C, condition ya. Nah, dengan benar ini itu disebut dengan degree ya, atau tingkatan. Menggunakan simbol tadi beda Pak. Gimana? Yang menggunakan simbol tadi yang di B ya Pak? Tidak. Menggunakan simbol itu masuk ke B dia. Behavior, masuk perilaku, bukan degree ya. Karena dia itu satu menyatu dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak-anak. Jadi lagu anak-anak itu menggunakan simbol. Jadi enggak. Berarti yang A-nya siswa Pak. Siswa ini ya, siswanya A nih. Seperti itu. Paham tuh ibu-ibu, bapak-bapak? Jangan lupa ya, kegiatan TUEP ini adalah bantuan belajar. Jangan dibikin TUEP itu sebagai guru di dalam seperti kita kalau sekolah itu kan sumber belajar utama gitu. Tapi jadikan TUEP ini tempat kita berdiskusi untuk menyelesaikan materi pelajaran yang tidak kita paham. Maka untuk mengetahui itu kadang-kala Bapak ingin bertanya gitu kan, bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami atau tidak. Kalau tidak kan biar dijelaskan lebih lanjut gitu kan. Tapi kalau tidak direspon, kamu juga bingung. Ini kok komen gitu kan. Ini sudah mengerti atau tidak? Nanya Pak. Oke. Berarti menentukan KD ini kan Pak, ada D, ada A, B dan D gitu. Jadi yang kemarin Bapak tulis kan ada C1, C2 itu apa Pak? Nah, C1, C2 itu di saat kita menyusun IPK. Menyusun IPK, coba lihat lagi di video yang Bapak share di LMS itu, penjelasan penggunaan taksonomi Bloom kan, kognitif 1 sampai kognitif 6, afektif 1 sampai 5, psikomotor 1 sampai psikomotor 5. Nah, itu disesuaikan dengan berarti dalam ranah kognitifnya ya Pak ya, C1, C2 Pak ya? Iya. Dan ini barangkali bisa Bapak tampilkan kembali. Ini di slide ini. Lupa Bapak sekarang. Slide yang sebelum ini mungkin. Ada itu Bapak kirim di dalam slide Bapak itu mulai dari afektif 1 sampai afektif 5, kemudian kognitif 1 sampai kognitif 6 ya, kemudian psikomotor itu psikomotor 1 sampai psikomotor 4. Nah, ini dia di slide ini yang afektifnya, ini yang kognitif C1 sampai C6, ini yang psikomotor ini yang C1 sampai C5, afektif sampai 5. Nah, itu ibu. Jadi kita menyusun menyusun indikator pencapaian kompetensi seperti yang ditampilkan ini. Yang ini kan,
yang ditulis oleh Ibu Reni yang tak pada terlihat bagian yang oleh ini nih pandangan orang yang memandang, seharusnya mencerminkan yang tak tergambarkan yang ada oleh di bayangan KD ini. orang yang membayangkan. Kalau di Engkau ciptakan tiga, kalau makhluk tiga dengan itu kekuasaanmu. ini kompetensi apa Ibu? Engkau ciptakan segala Ada yang tahu? sesuatu dengan kehendak-Mu. Gimana Pak bahasanya? Di KD 3.2 ini masuk kompetensi Yang apa? memberi kami kemampuan Bahasa Pak. untuk mensyukuri Ini nikmat-Mu, termasuk di dalam yang kompetensi membuka bagi kami pengetahuan. keilahian. Makanya kemarin Bapak pernah Segala puji, ya tampilkan Allah, bentar, dengan segenap pujian Bapak yang tampilkan dikumandangkan ini. Nah ini dia. para malaikat dan para makhluk. Kalau yang seandainya dimuliakan setiap kompetensi dasar diawali dia angka 1, maka dia atas kompetensi nikmat yang apa Engkau KI 1 berikan itu. kepada KD kami 1.1 itu berarti dia KI 1. KI 1 itu yang bersikap telah spiritual. mendahului Tapi kalau maupun ditulis yang akan misalnya datang kemudian, KD-nya itu pangkalnya angka 2, kami maka haturkan dia kepadamu termasuk KI 2. sebagai Nah KI 2 penghukum itu untuk disebut mentaati dengan sikap sosial. dan meminta Sikap ampunan, kedua, sikap spiritual dan sosial. sebagai penyebab Spiritual itu KI memperoleh 1, ridho sosial itu KI 2. pengantar jalan Nah, menuju kalau surga. dia itu KD dan tulis Puji di bagimu, pangkalnya ya itu Allah. angka 3, maka dia itu Kau termasuk ciptakan kami kompetensi sebagai hamba-Mu inti yang ketiga, dan yaitu sebagai kompetensi umat pengetahuan. Nabi Muhammad. Nah, untuk ya, sebentar Bapak jelaskan ini dulu. Setiap KD yang ada yang diawali di angka 4, maka dia termasuk ke dalam KI 4. Nah, KI 4 itu tentang kompetensi keterampilan. Paham tuh? Nah, untuk menyesuaikan ini semua, maka untuk pengembangan indikator pencapaian kompetensi bisa menggunakan taksonomi Bloom tadi. Mana ini? Nah, ini dia. Kalau dia itu setiap KD yang menggunakan angka 1 dan angka 2, maka kita menggunakan ini A1 sampai A5. Ya, kalau seandainya KD yang kita tulis itu adalah KD yang diawali angka 3, maka dia termasuk di dalam kognitif. Nah, kognitif itu ya, itu mulai dari C1 sampai C6. Nih mengingat, nah ini dia. Inilah pedoman kita untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tapi kalau seandainya KD yang ditulis dengan diawali angka 4, maka dia termasuk ranah keterampilan. Mulai dari P1, kata kerja yang digunakan sampai Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. bagaimana? Bisa dipahami pada bagian yang ini? Ya Pak. Aku Nah, yang mau bertanya tadi siapa Ibu? Sada. Pak, ya Pak. tiada Ini Tuhan Pak, melainkan untuk KI 3 kan berarti ke KD-nya 3 juga kayaknya ya Pak ya. KI Ya. 3 misalnya memahami pengetahuan faktual. Ya, Ya, dalam melihat misalnya dalam ini kan, terus dalam ininya kan di matematikanya menjelaskan sifat-sifat operasional yang dan yang SPDB-nya mengetahui bentuk dan variasi, begitu Pak? Memahami pengetahuan faktual itu Pak? nah, jadi bagaimana mengembangkan IPK? Ya Pak. Ya, ini penjelasan lebih lanjut dari yang slide yang tadi. Ini kan, Ya Pak. coba lihat. Nah, kalau di sini, misalnya di sini, dari godaan yang untuk Ibu Reni ini misalnya 3.2 itu menguraikan. Maha Pengasih, Ini kan menguraikan ya. Maha Penyayang. Nah, maka dari itu kita harus cek di sini menguraikan itu masuk bagian yang mana. Maka bermohonlah kepada Coba lihat menguraikan. dengan menyebut Asmaul Husna Masuk C1 atau C2? dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang Menguraikan masuk di C1 kan? Ya. C1, kenapa C1 Pak? Ini dia menjelaskan. Atau dia termasuk dia menjelaskan C2. kerjakan. Nah, maka dari itu coba cek lagi di sini apa yang mau diuraikan oleh siswa itu. Siswa menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda kan.
Nah, kalau konsep keberagaman benda itu seharusnya masuk C2 dia. Masuk C2. Nah, dari C2 ini nanti apakah ada yang perlu diperkirakan, ada nggak yang perlu dijelaskan, ada nggak yang perlu diceritakan, atau ada nggak yang dikategorikan? C2. Ya, C2. Kalau menjelaskan kan masuk di C3 tadi apa? Menjelaskan. Tunggu dulu. Menjelaskan itu ada yang di C1, ada yang di C2. Nah, dia menjelaskan itu hanya untuk mengingat atau untuk memahami gitu. Nah, maka dari sini kita harus lihat menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman. Berarti di sini memahami kan. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan kata kerja operasional yang ada di C2 ini. Maksudnya Pak, maksudnya seperti ini. Kalau seandainya ini kalau geser supaya kelihatan. Ini kan C2 nih. Kalau seandainya di sini adakah yang perlu diperkirakan dengan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda, adakah yang perlu dikategorikan? Oh nggak ada Pak, berarti lewat. Ada nggak yang perlu dijelaskan? Ada Pak, berarti 3.2 itu menjelaskan, siswa menjelaskan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda dan seterusnya. Kemudian ada nggak yang perlu diceritakan dari bagian yang ini? Oh nggak ada misalnya, berarti nggak usah ceritakan. Kemudian bisa berikutnya, ada nggak yang perlu dikategori? Oh dikategorikan apakah itu dalam bentuk teks tulis, lisan atau visualisasi atau dalam bentuk eksplorasi, berarti dikategorikan. Berarti siswa dapat mengkategorikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda. Misal contoh berikutnya, kata kerja mencirikan. Ada tidak perlu dicirikan di sini? Kalau ada buat dicirikan apa yang harus dicirikan. Siswa dapat mencirikan kosakata dan konsep tentang keberagaman baik melalui teks tulis, lisan, visual maupun dalam bentuk eksplorasi lingkungan. Itu contohnya Bapak Ibu. Berikut misalkan mengasosiasi, ada yang perlu diasosiasi. Kalau tidak ada lewatkan. Kalau ada masukkan itu sebagai indikator pendapat konteks. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami kira-kira yang Bapak maksud. Oke ya. Nah, tadi itu kita mau membahas tentang apa tujuan pembelajaran kan, karena ada pertanyaan dari bos saya, Pak, bagaimana menggunakan kata kerja operasional yang mengawali, yang terakhir. Nah, seperti itu implementasi menggunakan KKO, kata kerja operasional, dalam menggunakan indikator orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Oke, berikutnya kita lanjut dengan apa nih? Engkau ciptakan segala sesuatu dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Iya Pak, tujuan pembelajaran. Yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah yang pertama ya. Kemudian lihat tujuan pembelajaran yang kedua. Kita hapus biar yang dikumandangkan para malaikat. Yang kedua ini, dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu yang benar. Nah, sekarang kita pastikan dulu kepada kami tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kadi yang mana? Yang telah mendahului. Coba cek. Maupun yang akan kadi yang mana nih? Kemudian pujian kami haturkan kepadamu. Kalau lagu tadi tentu bentuknya SPDP ya. Dan meminta ampunan sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.
Kau ciptakan Bagaimana? kami sebagai hamba dan sebagai umat Pada C2 Pak. kekasihmu. Nah, dia masuk ke dalam KD yang mana? Tujuan pembelajaran ini tadi. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Nah, kompetensi di sini kan biar dia menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu. Nah, itu masuk di dalam KD yang mana nih? Yang tadi yang 3 Pak. Yang menjelaskan atau mengetahui. Bukan masuk di dalam mata pelajaran SBDP dia. Yang masuk di SBDP ke yang ketiga Pak. Yang ini mengenal pola irama sederhana lagu Ketiga anak. juga. Ya. Nah, panjang pendek itu irama atau panjang Irama. pendek tadi merupakan pola irama. Irama Pak masuk di 4 Pak. Mengenal atau menampilkan? Menampilkan Pak. Nah, menampilkan. Artinya pada bagian yang ini ya, kalau boleh Bapak ketik di sini itu jadinya kalau yang pertama tadi 3.2 karena dia tuh nggak tahu ya. Sorry. Saya harusnya bahasa Indonesia ya. Maaf. Aku bersaksi Ya Pak. Ya, sorry di sini ya. tiada Tuhan. Nah, yang ini itu masuk SBDP ya, kan akhirnya kayak ini nih. Utusan SBDP kodenya apa tadi? SBDP 3.2 itu. 3.2 sama 3.1 kan. kalau yang menampilkan 4.2. Nah, kalau yang ini masuk SBDP juga kan? Ya. SBDP 4.2.1. Ya. 4.2.1. Nah, itu dia. Peragakan pelajaran. Makanya harus digabung tadi itu kan supaya mudah. Oke, ini sudah kita pastikan. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui dia ini pada kadi yang mana, sekarang kita lihat unsur ABCD-nya ada nggak? Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Yang Maha Penyayang. Hanya milik kalau Allah udah tengok tuh lupa Pak. husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah Kalau udah tengok apanya lupa Pak. kebenaran Kalau A itu audien, namanya. B itu perilaku atau behavior, C itu condition, Terhadap apa kondisi seperti yang apa, mereka kerjakan. behavior terbaik. B Pak laku. Untuk membedakan panjang pendek tadi masuk di A Pak. Membedakan panjang pendek. Ya masuk di A tadi Pak. Yang udah Bapak jelaskan tadi. Kalau audien itu pasti siswa. Ya. Ya ini sama Siswa nih. itu yang Ya. Kita buka bedakan warnanya. Biar mudah. Yang ini ya itu sama dengan A. Nah, yang B-nya yang mana? Dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan ya. panjang pendek nada pada lagu. Nah, ini masuk B ini namanya. Ini B ini kan. Kemudian C dengan bimbingan guru. Guru Ini C, ini dia tawannya. Nah, kalau D dengan benar. Udah kan? Nah, bagi yang masih keliru,
Oke. Silakan diperbaiki supaya nilainya bisa maksimal. Tapi Pak, Kalau udah Tesnya standar besok diperbaiki gimana Pak? bisa dikirim ulang bisa? bisa dikirim ulang Pak. Bisa. Alhamdulillah. Ya Pak. Tadi kan mikir harus terakhir mana tadi jadi bingung Pak. Itu supaya kita tugasnya kan mampu, karena nanti kan ada tugas baru lagi setelah ini. Iya Pak. Yang matkul yang lain juga banyak juga Pak. Itulah makanya yang ditumpukin. Maka kalau deadline-nya ya kalau mau terlambat tentu nilainya lebih rendah dan ya dari persentase. Kalau misalnya kalau tepat waktu bisa sampai nilai 100 dari kualitas tugasnya, tapi kalau terlambat tentu nggak sampai lagi 100 Ya ya. Muttaqin, Seperti itu. Ya Afuun, Ya Ra'uf, Oke ya. Ya Kemudian Ahad, setelah itu Ya Malik, indikator sudah Ya selesai Dzal tadi kan ada yang pertama kan taksonomi baik itu bisa menggunakan kata kerja yang ada ini maupun kognitif mulai C1 C6 ini kata kerjanya dan yang psikomotorik atau keterampilan P1 sampai P5 dengan menggunakan kata kerja yang ada di dalamnya. Nah, itu kita anggap sudah selesai Bapak Ibu terkait dengan terkait dengan pengembangan IPK, indikator Segala pengembangan puji kompetensi. bagimu ya Di sistem seperti ini digabung yang yang dipusat. pertama, tanpa ada yang mengawal. Berikut setelah itu, Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. setelah Engkau ciptakan tujuan pembelajaran dengan indikator kekuasaan. sudah materi pembelajaran. Mana Engkau materi ini? ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Kegiatan pembelajaran Pak. Segala puji Nah, ya di dalam urutannya itu materi. yang memberikan Coba lihat nih materinya. kemampuan Ini ditulis untuk bagian bawah. mensyukuri nikmat-Mu Seharusnya di sini bisa yang ditulis membuka bagi bagian kami C pintu-pintu ya. ilmu C keilahian-Mu. ini. Segala puji ya Kalau dia Allah itu pakai kota dengan nanti segenap bikin pujian jadi. yang dikumandangkan. Nah coba lihat Para materi malaikat pembelajaran materi dan menyanyikan para lagu makhluk dengan yang memperhatikan dimuliakan. pendek-pendek lagu. Nyanyiannya mana? Segala puji bagi Apa nyanyiannya ini? Tidak ada kan? nikmat yang Kau berikan. Nah kalau menyanyikan lagu yang panjang pendek nada pada lagu, Yang tapi telah mana materi mendahului lagunya? maupun Syairnya yang mana? akan datang Tidak kemudian. ada. Kemudian berarti ini Haturkan keliru, kepadamu tidak disebut sebagai sebagai materi penghubung pembelajaran. untuk Mau mentaati membedakan panjang pendek dan pada lagu meminta anak-anak, ampunan. membedakan panjang lagunya yang lagu yang mana? sebagai penyebab Yang panjang pendek itu yang mana? pengantar Ini jalan bukan materi namanya. menuju surga. Kemudian menyebutkan isi Segala teks puji bagimu ya Allah, pendek yang dibacakan Kau berkaitan dengan ciptakan keragaman kami benda. sebagai hamba. Mana teksnya? dan Tidak ada. sebagai umat Nabi Kemudian Muhammad. membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Mana teks pendeknya? Tidak juga ada. Tidak ada materinya nih. Mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian nggak ada juga. Ini baru duduk aja nih. Terus Pak, ya salah. Artinya nanti kalau Bapak memberikan penilaian, berarti nilai di sini 0. Itu artinya itu. Maka kita harus ikuti dari apa yang kita bahas. Makanya Bapak Ibu harus proaktif, bukan proaktif misalnya bagaimana kopas RPP yang ada di internet, bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak akan membuat Bapak Ibu itu menjadi seorang yang berkualitas, punya kemampuan di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, di dalam pembelajaran terpadu. Kalau kita cuma punya kompetensi hanya copy paste saja, tapi bagaimana kita mengembangkannya itu dengan baik. Nah maka Bapak sudah jelaskan dengan baik, tapi nggak diikuti. Saya ingat kemarin kan sudah Bapak jelaskan nggak ada bagian yang ini. Nih materi pembelajaran. Materi pembelajaran kalau dia itu tentang bercerita,
apa isi ceritanya, apa isi lagu tersebut, siapa yang disayangi dan seterusnya. Sama seperti misalnya di sini materinya mengamati, apa yang mau diamati gitu kan. Nah, kalau di sini kan sudah disebutkan mengamati, yang diamati adalah saya dapat diganti dengan nama atau membaca. Saya memiliki ayah, saya memiliki ibu, saya juga memiliki. Kan ini contoh materi. Nah, kalau seandainya implementasinya Bapak Ibu itu hanya melakukan seperti ini, ya tetap Bapak kasih nilai 0. Ini 0 ya. Ini 0, ini juga 0. Nah, itu. Ini bukan materi pembelajaran namanya. Oke ya. Yang seperti ini jangan ditiru. Berikut setelah itu metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Nah, ini ada pendekatan, oke, ada saintifik, kemudian metode, ada metodenya permainan. Nah, tapi media dan sumber belajarnya belum ada ini. Nah, artinya apa Pak? Catatan yang ada di sini perlu adanya media dan sumber belajar. Nah, itu hanya milik Allah yang sampai ketinggalan. Nah, itu contoh. Makanya di sini itu diganti dengan boleh pakai pendekatan, silakan pendekatan metode. Tambah lagi di sini ya, media dan sumber belajar. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa. Jadi dibuat di sini medianya pakai apa, ya kan? Sumber belajarnya apa? Ditulis. Itu yang namanya pada bagian yang ini. Nah, ini berarti masih kurang Pak, masih kurang. Tidak ada media dan sumber belajar. Kemudian berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu yang ada di dalam tabel ini. Nah, ini. Coba lihat di dalam kegiatan pendahuluan. Ada 5 kegiatan yang harus dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan. Bapak coba buka saja contohnya. Atau di bagian yang lain ya, sebentar ya. Bapak buka materi kegiatan kita yang modul 3 modulnya. Modul 2 ya, prosedur umum pembelajaran terpadu. Sebentar Bapak cek dulu. Modul 2 titik 2 titik berapa? Yang keterampilan dasar prosedur umum ya, modul 2 itu. Ya modul 2 Pak. Untuk pada coba lihat di materi Bapak yang ini. Sebentar Bapak tampilkan. Nah, kegiatan pendahuluan itu seperti ini Bapak Ibu. Ya kan, kegiatan pendahuluan. Mulai menciptakan kondisi awal seperti apa, memberikan acuan buat kajian. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Permendikbud nomor 22 juga ada ketentuannya. Nah, kalau kita perhatikan dari RPP yang dibuat ini,
Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Nah, Yang tak terlihat perintah oleh yang pandangan pertamanya orang itu yang ya memandang. Yang di tak dalam tergambarkan kegiatan oleh pendahuluan bayangan itu Bapak Ibu, orang yang membayangkan. katanya di sini 10 menit. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk Engkau mengikuti proses ciptakan segala belajar. sesuatu dengan kehendak. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru memberikan Segala salam dan puji, mengajak ya siswa, Allah, semua siswa untuk yang berdoa. memberi kami Oke, kemampuan berdoa itu secara untuk mensyukuri psikis. nikmat-Mu. Guru mengecek kesiapan Yang diri membuka dengan bagi mengisi kami lembar kehadiran. Oke, itu pintu-pintu secara ilmu fisik, keilahian-Mu. termasuk posisi tempat duduk Segala sesuai. puji, ya Allah. Baru yang pertama Segala ini kan. pujian Kemudian yang dikumandangkan ketiga ini menginformasikan tema para yang akan malaikat dipelajari, yaitu dan tema para menginformasikan. makhluk yang Kalau menginformasikan dimuliakan. kan tidak termasuk salah satu Segala dari puji kegiatan ini. bagimu atas Pak. Ya, nikmat yang Kau berikan katakan dia itu menyampaikan tujuan, kepada bukan kami, menyampaikan cakupan materi, cuma hamba-hamba menginformasikan tema yang telah apa yang mendahului dipelajari, tidak ada kan? maupun Kemudian yang akan guru datang menyampaikan kemudian. tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan Kami mengamati, haturkan menanyakan, dan kepadamu eksplorasi. Nah, kita sebagai anggap saja ini penghulu bagian untuk dari mentaati menyampaikan cakupan materi dan dan meminta penjelasan pada ampunan kegiatan. Nah, yang tidak ada di dalamnya sebagai apa, Pak? penyebab Memberikan memperoleh motivasi ridho, tidak ada, menantang mengajukan jalan pertanyaan atau menuju persepsi tidak surga. ada, menjelaskan tujuan Segala pembelajaran puji tidak ada. bagimu Artinya ya apa? Allah. Ada 5 Kau yang ciptakan dinilai kami di dalam sebagai ini. hamba-Mu Misalnya, dan sebagai yang umat mau dinilai di Nabi sini ada 5. kekasih. Tapi yang ada berapa? Yang ada itu cuman 2. Ini kan cuma 2 nih. Nah, Guru sama siswa. artinya apa? Nilai di sini cuma 2. 3 tidak ada. Karena nanti 2 ini dibagi 5 kan nilainya. Bagusnya Pak, ya harus lengkap. Kegiatan motivasinya apa saja gitu. Kalau cuman ya memberikan salam, ngecek absen, kemudian posisi duduk, menyampaikan informasi, nggak perlu 10 menit. Ya kan? Nggak perlu 10 menit. Nah itu. Nah di situ yang harus menjadi pertimbangan. Nah begitu juga dengan kegiatan yang disebut dengan kegiatan inti. Ya, kegiatan inti yang mana ya? Bentar, Bapak. Kegiatan inti itu diantaranya yang dilakukan itu adalah terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan media, penggunaan model, pendekatan, segala macam, termasuk strategi, yaitu bagian dari Asyhadu an la kegiatan ilaha inti. illallah Nah, dari yang dikerjakan wa ini, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. yang ini mana? Pada awal pembelajaran siswa diarahkan mengamati gambar. Nah, seharusnya Tiada Tuhan karena di sini melainkan menggunakan Allah saintifik, katanya tadi, dan mana Muhammad tadi saintifik di sini utusan indikator Allah. di bawah ya, ditulis di bawah tadi ya. Mana dia? Sumber belajar dan media pembelajaran. Ini kan saintifik nih. Ini saintifik. Nah, kalau dia itu saintifik, di sini juga di dalam kegiatan kegiatan ini kan sudah ada nih, mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, masing-masing kegiatan itu dari bagian yang ini mengamati yang mana? Nah, mana yang mengamati? Sudah itu yang menanyakan yang mana gitu kan? Juga dilihat di mana kegiatan menanyakan. Kemudian begitu juga dengan eksplorasi, kemudian mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, itu semua ada di dalam kegiatan inti ini. Nah, kalau kita amati, pertama mengamati ada. Guru mengajukan pertanyaan menggunakan kata. Ini kan menanyakan. Dengan menyebut Ini mengajukan pertanyaan menanyakan. Ini pertanyaan mengajukan. dan tinggalkanlah Kemudian orang-orang siswa menyimpang yang lain dari diminta untuk kebenaran menjawab pertanyaan yang dalam diajukan. menyebut Berarti nama-namanya. masih pada kegiatan yang sama. Nanti mereka akan mendapat Kemudian berdasarkan balasan gambar siswa mencari terhadap pengalamannya apa dalam yang bermain mereka perahu. Berarti ini masuk ke dalam Ya Allah, mengeksplorasi.
Pada saat gambar siswa menceritakan, guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu. Kemudian sebelum menyanyikan, terlebih dahulu menjelaskan dalam bernyanyi harus memperhatikan nada. Artinya, Bapak ingin sampaikan setiap komponen yang ada di dalam kegiatan pendekatan pembelajaran. Selain itu, dari kelima kegiatan ini juga harus media dan sumber belajarnya mana, yang digunakan, kapan digunakan, medianya yang mana, kapan digunakan. Nah, itu semua ditulis di dalam kegiatan inti pembelajaran. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kegiatan penutup. Dapat dibagikan lagi kegiatan penutup yang lalu itu mulai di sini. Nah, kegiatan penutup ya mana perbandingannya dengan apa ini? Ini jadi Nah, dari tugas yang dikerjakan ini lihat kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang pertama misalnya bersama-sama membuat kesimpulan. Nah, kalau di sini masuk mana itu? Ya, kita lihat seluruh rangkaian aktivitas menjadi hasil yang diperoleh selanjutnya secara bersama menemukan manfaat yang sebenarnya sedikit. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses yang belajar tidak. Kemudian melakukan kegiatan tidak lanjut dan untuk membuat tugas tidak. Berarti ini bagian dari, ya bisa kita katakan bagian dari memberikan umpan balik ya, terhadap proses yang hasil belajar. Ya, bisa oke, ini masuk pada bagian yang B, oke. Kita tulis saja di sini. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, berarti menemukan ini bagian A ya. Umpan balik juga bagian B. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang diikuti. Suci itu melakukan tidak lanjut, memberikan kesempatan. Oke, bukan. Saya bukan melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas ini. Ini kan pemberian tugas Ibu. Dia tidak masuk ke C. Ini Pak. Memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Itu masuk ke A ini. Ini A. Ya, Pak. A. Nah, kemudian melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu melakukan tindak lanjut. Dalam tugas ini masuk di C, ya kan? Kemudian mengajak semua siswa untuk berdoa untuk pembelajaran, misalnya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ini masuk mana nih? Tanpa ada yang mengawal. Ini tidak masuk. Benar Pak D. Yang karena yang D menginformasikan rencana pembelajaran yang akan datang. Tidak masuk. Yang lebih menggunakan simbol perilaku. Doa itu beda Pak. Engkau ciptakan makhluk. Nah, dia tidak masuk dalam poin ini tidak ada dalam poin. Walaupun kegiatannya dilakukan dengan kehendakmu. Untuk pelajaran kan, tapi tidak termasuk di dalam kegiatan kemampuan. Walaupun itu dilakukan. Jadi dari yang dibuat ini ya, dari yang dibuat oleh guru ini yang ada bagian A, itu pun belum maksimal bagian A ini. Seharusnya kan bagian A seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bisa menemukan manfaat. Yang menemukan manfaat ini kita hanya melihat ini cuma memberikan kesempatan untuk bertanya saja. Nah, seharusnya bukan bertanya saja di sini, tapi bagaimana menemukan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari apa yang akan datang kemudian. Nah, untuk yang B, membuat terhadap proses dan hasil belajar, siswa membuat kesimpulan. Bertanya apa? Bertanya jawab tentang materi pelajaran.
memperoleh ridho itu dijawab pengantar jalan Nah menuju kemudian surga. yang C melakukan kegiatan tidak Segala lanjut puji bentuk bagimu, pemberian ya tugas, Allah. ini hanya penilaian di Kau sini. ciptakan kami sebagai hamba. Nah tapi kan bisa diikuti dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya di rumah untuk memperdalam materi yang dipelajari atau sejenis yang lain. Ya sifatnya tidak lanjut. Nah sementara yang D tidak ada. Jadi kalau seandainya misalnya di sini Bapak menilainya 4 poin, 4 bagian nilai, yang bisa nilai itu 3 dari jawabannya ini. Dari yang 3 itu pun tidak sempurna, jadi 3 bisa jadi 2,5. Kenapa 2,5 Pak? Karena tidak sempurna pada bagian yang A atau tidak sempurna pada bagian yang C. Jadi seperti itu Ibu. Ya. Gimana Ibu? Sahabat ya. Yang udah dicoret-coret Bapak Merah tadi bisa dinampakkan kembali Pak, mau screenshot Pak, pelajaran Pak. Oh nanti Bapak kirim aja. Yang udah di Ya udah dicoret-coret. Yang punya Ibu anu nih kan. ya mudah tuh Pak kalau udah di Pak. Nah itu. Oke nih bisa dipahami ya. Ya Pak kalau udah di apa satu persatu nih Pak. Iya. Duh. Mana ini? Ini sepertinya cuma kuliah berdua aja nih Bu. Yang lain tuh cuma apa standby aja, apa masih lebaran ya. Nggak kedengaran ya. Ya. Nggak ada respon ya. Aku Alhamdulillah Pak. Oke, berikutnya setelah langkah Iya Pak yang udah di apa tadi Pak, yang udah dicoret-coret tuh untuk pembelajaran kita ya. hidupin RPP dengan benar Pak. Oke. Kita lanjutkan dulu ya penilaian. Ya. Boleh. Nah, pada bagian penilaian apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Reni tadi ya, tugas Bu Reni. Misalnya penilaian sikap observasi. Mana nih penilaian sikap observasinya? Nggak ada. Nah seharusnya kalau penilaian sikap itu yang dinilai yang mana? Nah kalau penilaian sikap itu harus kembali kepada Kadi. Nah misalnya contoh, kalau seandainya ini ada nih sikap, ini sikap nih harus dinilai. 1.2 ini kan sikap nih, sikap spiritual atau salah kode ini. Kalaupun Bapak Ibu tidak menemukan, misalnya Pak ya itu di sini tidak ada yang apa yang di KI 1 maupun 2, berarti harus kembali kepada kurikulumnya. Nah contohnya seperti apa? Maka bermohonlah kepadanya. Nah di dalam buku guru itu lengkap itu, mulai dari KD yang ada di KI 1 maupun KI 2. Nah itulah yang nanti ditanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang pelajari. Nah maka instrumen penilaian sikap yang mereka kemarin yang sudah dipelajari ini nah ini contohnya observasi selama kegiatan berlangsung. Lihat lampiran, mana lampirannya observasi ini? Oh di bagian di atas bro. Lupa di slide yang ini ada itu di apa di dalam penilaian, bukan yang ini. Ada itu yang ini penilaian observasi keterampilan jadi siswa itu seperti apa siswa itu di dalam pembelajaran kan ada penilaian observasi. Nah penilaian itulah yang harus dilakukan pada bagian yang ini. Ini berdasarkan ya KD
yang ada di KI 1 dan 2. Nah, itu. Ini contohnya. Jadi ini di apa? Sorry, bukan ini ya. Sudah coret. Ganti coretnya Pak. Yang ini tadi ya, nilai sikap ini tadi. Instrumen penilaiannya itu dikembangkan dari KDI yang ada di KI 1 dan KI 2. Ya Muntaqim. Ya Afu. Jadi seperti itu Ya. pengembangannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini sudah Bapak jelaskan, kita lihat lagi Ya, video dan tutorial jangan. kita pada sesi sebelumnya. Ini sudah Bapak jelaskan gitu ya. Kemudian untuk pengetahuan itu kalau dari yang sudah dibuat ini sudah ada petunjuk pengerjaannya, sudah ada pedoman skornya, ya, ini dia pedoman skornya. Ini menentukan panjang pendek, menjawab pertanyaan. Ini yang belum valid nih, soalnya belum valid. Oh ini ya, karena pengetahuan. Buat pola irama Yang ini panjang pendek sikap. skor. Yang ini keterampilan. Nah, pengetahuan hilang. Pengetahuan yang nggak membuat bunyi simbol panjang pendek itu Pak, menggunakan panjang pendek Katanya itu di sini pakai tes kan? yang mengawali, Katanya pakai tes. yang terakhir, Tes pasti ada soal. tanpa ada yang Soal mengakhiri, berbeda. yang tak terlihat oleh Jadi pandangan orang yang dari memandang, yang apa teknik penilaian yang tak ada tergambarkan sikap, oleh sikapnya bayangan sudah ada. orang yang membayangkan. Pengetahuan Engkau belum ciptakan ada. makhluk dengan Keterampilan sudah ada. kekuasaanmu. Engkau Soal tesnya ciptakan ada. segala sesuatu dengan Itu yang harus kehendakmu. dilakukan. Segala puji ya Allah Barangkali itu yang yang memberi penting kami bagi Bapak kemampuan untuk disampaikan untuk kepada kita mensyukuri semua. nikmat-Mu Ini yang membuka Bapak bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Bapak simpan ya. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para Ini yang malaikat coret-coret. dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji Ini bagimu Bapak kirim ke atas nikmat yang Kau berikan guru pajak Pak. kepada kita kami, kirim ke hamba-hamba-Mu manajer yang aja telah mendahului. Pak guru WA aja lah Pak. Kemudian supaya yang monitor itu kelihatan kan. kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab Sebenarnya Bapak di chat itu, chat itu kan yang pengantar jalan monitor aja menuju bisa surga. kan lah. Segala puji Yang lain nggak bagimu bisa. ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu Nah itu sudah dan dikirim. sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kalau Bapak lihat, kalau kebanyakan ini terjadi, Bapak Ibu itu tidak fokus dengan apa yang sudah kita bahas. Tidak fokus. Ya. Seharusnya fokus saja dengan yang sudah kita bahas. Lihat video yang sudah Bapak kirim. Kan di apa ini di LMS ini kan sudah Bapak kirim nih video masing-masing ya. Misalnya di prasesi belum ada videonya. Nah ini ada nih di sesi 1 ada videonya, sesi 2 ada videonya, sesi 3 ada juga videonya. Nah cuman kalau nggak ditonton balik, nggak diperhatikan balik, ya nggak dapat lah apa yang sudah kita pelajari. Sudahlah kegiatan webnya banyak membisu gitu kan. Paling-paling Ibu Sadah seperti hari ini yang standby, yang lain nih kayaknya sambil lebaran ini kayaknya. Ya, padahal 17 orang nih. Tapi no komen gitu kan. Seperti itu.
Oke, itu sekilas terkait dengan Asyhadu an la tugas ya. ilaha Bapak cuma illallah membahas satu saja untuk kita semua. wa asyhadu anna Nah, terkait dengan Muhammadan pembahasan tadi ada Rasulullah. pertanyaan, silakan sebelum Bapak masuk ke modul 6. Aku bersaksi Silakan. Ada? tiada Tuhan melainkan Allah Pak, dan Muhammad Silakan Bu Ririn. utusan Allah. Pusada Ibu Pak. Sada, silakan. Ya untuk penilaian sikap ini kan mencakup perubahan tingkah laku ya Pak ya. Ya, perilaku, sikap sosial spiritual. Misalnya santun, peduli, dan tanggung jawab gitu Pak. Ya, Kalau dalam penilaian sikap kan itu kan Pak, yang kita nilai di diri anak tuh Pak. jadi yang ditanyakan apa Bu? Yang ditanyakan ini dalam penilaian sikap itu kan dalam perubahan tingkah laku untuk menilai anak itu kan 3 atau ada yang lebih gitu Pak. Misalnya kan yang kita ketahui kan santun, peduli, tanggung jawab, ada yang lain. Nama Allah Oh, ada Ibu. yang maha pengasih, Jadi kalau kita mau searching, misalnya contoh ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya ada dengan nggak Bapak di menyebut depannya? Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. KIKD SD SMP lengkap, mungkin ada di sini. Ini kan 500 halaman ya. Nah, contohnya di sini untuk yang SD ya. Kelas 2, kelas 1. Ini kelas 1 ya. Ya, ini kelas 1 nih. Tapi khusus bahasa Indonesia. Jadi yang kita ambil Bapak Ibu yang menjadi acuan kita di dalam penilaian sikap itu harus dikembalikan kepada KD yang ada di KI masing-masing. Nah, contoh apa Pak? Ini cuma 3 aja ya. Kompetensi 1 ini nggak ada. Langsung 3 kesulitan. Kok ada dari lengkap lagi? Sama. Atau Bapak buka kayak tadi. Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Ya Ahadun. Nah, ini bisa jadi acuan Ibu. Ya Dzal Jalal. Misalnya di SD, ini kan di SD nih, kelas 1 sampai kelas 6. Yang KI sikapnya, sikap spiritual itu menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut.
Nah, untuk yang sikap sosial tadi kan, apakah ada yang selain yang disebutkan tadi? Ada. Ini kan ada di misalnya tentang kejujuran, kedisiplinan, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab, ya, dalam berinteraksi. Nah, itu termasuk ke dalam penilaian sikap. Kalau kita mau melihat sikap sosial, ya. Nah, kalau sikap spiritual, ya lihat bagaimana dia itu menerima, Segala bagaimana puji dia bagimu menjalankan ya ajaran Allah. agamanya, Yang dan pertama, bagaimana dia menghargai. tanpa ada yang mengawali. Itu ditulis deskripsi Yang terakhir, per tanpa individu ada peserta yang didik. mengakhiri. Pasti kita di Yang selaku tak wali kelas terlihat misalkan oleh atau pandangan guru kelas, orang itu yang pasti memandang. memiliki Yang tak penilaian tergambarkan sikap oleh spiritual. bayangan orang yang membayangkan. Kalau yang sikap Engkau sosial, ciptakan apa makhluk sikap sosial dengan bisa juga kita kekuasaan. lakukan penilaian. Engkau Seperti itu, ciptakan Ibu. segala sesuatu dengan Iya, kehendak. Iya, terima kasih Pak. Segala puji ya Allah Oke, ada lagi Bapak yang Ibu? memberi kami kemampuan untuk mensyukuri Bapak nikmat, lanjutkan aja ya yang membuka bagi kami untuk modul 6. pintu-pintu ilmu Baik keilahian. Pak. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat Nah, yang modul Kau 6 berikan ini sambil kita buka modul yang masing-masing. kepada kami, Itu modul ini adalah hamba-hambamu materi terakhir yang telah di dalam mendahului kita dan modul. maupun yang akan datang kemudian. Ini kita bahas pada tutorial keempat supaya Kami nanti haturkan kepadamu kualitas kita sebagai penghubung dalam untuk mentaati dan meminta mengerjakan ampunan, tugas, terutama sebagai penyebab mempraktekkan pembelajaran memperoleh kita. ridho Nah, terkait dengan hal ini Bapak ingin sampaikan surga. tugas yang Bapak sampaikan ini dikumpulkan di sesi 5. Kau ciptakan kami sebagai hamba Kalau kemarin dan sebagai tugas di umat sesi 3 itu Bapak sampaikan di sesi 3 ya. kekasih-Mu. Itu membuat 2 buah RPP. Nah, untuk tugas praktik 2 itu membuat video presentasi RPP. Jadi 2 RPP yang dibuat itu nanti silakanlah salah satu dari RPP itu dipresentasikan mulai dari awal apa maksudnya sampai kepada penilaian. Nah, kemudian RPP satunya lagi itu digunakan untuk melakukan simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, itu yang harus kita bahas pada kesempatan ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bersiap-siap membuat tugas yang dikumpulkan di sesi 5 dan dikumpulkan boleh mulai dari minggu yang akan datang ini dan berakhir sebelum sesi kelima. Sesi ke-6 ya. Karena di sesi 5 kita sudah membahas tentang video presentasi RPP yang dipilih. Sementara yang tugas praktik 3-nya itu tentang video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, itu dikumpulkan pada LMS pada sesi 7. Tapi materi itu sudah kita bahas pada sesi 6. Di sesi 6 kita sudah bahas tentang bagaimana mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, itu Tiada di Tuhan sesi 6. melainkan Allah. Mohon jawabnya Pak. Ya, silakan Ibu. Muhammad Yang untuk Memvideokan RPP yang sudah kita buat itu, apa kita harus di SD tersebut, apa kita hanya hanya presentasi? presentasi? Sebenarnya presentasi aja Ibu. Presentasi itu divideokan, nanti kita bahas 1 atau 2 paling banyak. Lihat waktunya nanti kan. Sama seperti tugas RPP ini kan tidak semuanya harus kita buka, tapi Bapak bisa menjelaskan satu untuk kita semua. Sambil itu misalnya apa yang sudah dibuat, diskusi, Pak saya buat seperti ini apakah sudah benar atau belum gitu kan. Jangan sampai nanti yang salah itu tetap dikumpulkan. Atau misalnya Bapak juga ketemu di cek Turnitin ini, Aku berlindung mudah-mudahan kepada bukan Allah kelas kita. dari godaan setan yang Itu ada pengecekan Turnitin itu agak-agak halan.
Kekalahan itu tidak perlu dilakukan karena bukan itu yang target kita. Target kita itu membuat Bapak Ibu itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, contoh seperti apa? Contoh misalnya RPP, ini salah satunya. Dan tinggalkanlah Bapak orang-orang yang menyimpang dari tampilkan kebenaran supaya kita sama-sama dengan bisa menyebut nama-namanya. melihatnya. Nanti mereka akan Ini. mendapat balasan. Ini persentasenya sangat rendah, ada yang Yang 0 mereka malahan, ada 1%. kerjakan. Tapi caranya yang tidak baik. Maksud Bapak, ini mudah-mudahan bukan kelas kita. Jadi yang dibuat itu pakai rekayasa. Bapak nggak ingin melihat tugas itu dikerjakan demikian. Contohnya seperti apa Pak? Ini contohnya. Kalau di sini kita lihat sekilas tidak masalah kan, makanya file yang minta cek Turnitin itu good. Nah, kalau ini Bapak hitamkan semua, kalau ketahuan rupanya ada i di sini, ya kan? Ini ada i juga di sini. Hampir ini ada i juga. Untuk menghindari cek Turnitin, jangan itu dilakukan. Ini buat i gitu kan? Ada yang bikin titik dan segala macam. Itu pernah Bapak temukan juga demikian. Nggak perlu untuk menghindari Turnitin. Atau mengetiknya dengan salah, misalnya ini seharusnya dipisahkan disatukan, nggak perlu itu dilakukan untuk cek Turnitin. Cek Turnitin itu supaya kita itu tidak mengcopy paste punya orang lain, itu maksudnya. Jadi ada mahasiswa itu yang beranggapan yang penting terhindar dari Turnitin bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu bagaimana Bapak Ibu itu menulis karya sendiri, terhindar dari plagiasi diri orang lain. Jadi jangan dilakukan. Ini Bapak temukan ini perlu Bapak sampaikan supaya nanti tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, Bapak nggak ingin nih. Kalau seperti ini, mendingan kita nggak usah terlibat aja. Kalau gitu kan, kumpulkan aja tugasnya. Itu tinggal Bapak kerjakan seperti itu. Jadi jangan ngakalin gitu kan. Nggak perlu dilakukan. Nah, itu barangkali perlu Bapak sampaikan terkait dengan pemanfaatan Turnitin di dalam melaksanakan tugas. Bapak kembali kepada materi. Nah, berarti minggu ini itu Pak tugasnya presentasi video yang RPP yang sudah kita bikin ya, Pak. betul. Jadi bisa juga misal contoh Ibu buka saja handphone itu tampilkan RPP-nya. Nah, nanti direkamlah layar handphonenya sama suaranya itu direcord. Nah, jadikan satu kan jadi presentasi juga ada. Bisa seperti itu. Jadi biar nggak ribet gitu kan. Atau bagi yang nggak punya laptop selamatnya. Tapi kalau yang bisa punya laptop, mau dipresentasi, direcord aja lah ya. Saya nggak punya laptop. Nah, pakai handphone bisa itu Bu. Ibu harus install aplikasi perekam layar. Nah, dari rekaman layar itu langsung merekam suara Ibu jelaskan saja mulai dari awal RPP itu sampai akhir. Install apa Pak? Aplikasi perekam layar. Ada beberapa handphone itu sudah ada itu aplikasinya. Kalau belum ada, tinggal install. Ya, ngambilnya di Play Store ada itu. Segala puji bagimu. Oke, untuk materi praktik pembelajaran terpadu di SD itu ada 2 KB. Yang pertama itu KB praktik merancang pembelajarannya, Tanpa ada yang mengakhiri. Jadi 2 praktik di sini. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Bagaimana Engkau contoh dengan kekuasaanmu di dalam mempraktikkan pembelajaran ciptakan terpadu, segala contohnya sesuatu pada dengan tema 4 kehendakmu. dan setengah anggota Segala puji ya Allah. Maka dari itu prosedur memberikan dalam kami kegiatan kemampuan perancangan untuk pembelajaran bersyukur terpadu itu nikmat-Mu. mulai dari menetapkan mata Yang pelajaran, membuka bagi kami dasar, pintu ini sudah ada di dalam keilahian-Mu. Permendikbud.
nomor 50 tahun 2018 tentang kurikulum SD Dengan segenap pujian ataupun yang dikumandangkan atau mungkin para kalau nggak salah malaikat ada permen baru dan para makhluk seperti yang yang Bapak tampilkan dimuliakan. tadi, kayaknya permen baru itu. Segala puji Ini bagimu permen nomor atas nikmat yang kau berikan 21 tahun 2016. kepada kami, hamba-hambamu Yang ini yang telah mendahului sama ya. maupun yang akan datang kemudian. Yang ini, nah ini yang terbaru. Kami haturkan kepadamu Perubahan atas Permendikbud sebagai nomor penghubung 24 untuk tentang bertahan kompetensi inti dan kompetensi dan dasar meminta pada kurikulum ampunan pada pendidikan nasional. sebagai yang terbaru. penyebab Yang memperoleh dimaksud ridho di dalam pengantar Islam. jalan menuju Nah, surga. kemudian berikutnya prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu itu juga Kau ciptakan itu kami sudah ada di sebagai dalam hamba kurikulum, mulai dari dan misalnya sebagai temanya umat apa Nabi saja Muhammad. KD-nya di dalam sana. Dan di PKN itu ada beberapa KD seperti yang Bapak tampilkan tadi. Kemudian matematika ada beberapa KD dan seterusnya. Nah, untuk mengembangkan peta keterhubungan ya antara kompetensi dasar dan pemberat tema satu, ini tinggal seperti ini saja kita pahami bahwa untuk tema keluargaku, subtema anggota keluargaku udah ada PKN-nya masing-masing KD, bahasa Indonesia masing-masing KD, kemudian SBDP seni budaya dan prakarya masing-masing KD, begitu juga dengan penjas kes dan atau PJOK dengan matematika. Nah, itu ada semua. Kemudian untuk penyusunan satuan pembelajaran terpadu seperti yang disampaikan terdahulu, seperti materi kita sebelum ini ya, baik itu yang ada di dalam modul 2 berikut modul 4. Nah, sama ini. Ini tinggal Bapak tayangkan sedikit saja karena slide-nya hampir sama. Nanti kalau mau detail nanti silakan di download download materinya. Nah, untuk masing-masing KIKD ini sudah ada contohnya. PKN mengenal tata tertib aturan yang berlaku kehidupan sehari, ini contoh IPK-nya ini sudah dibuat. Begitu juga mengenal keberagaman kalian individu di rumah, KD-nya juga sudah ada contohnya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Nah, untuk materi pembelajaran, ini materi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, materi itu misalnya mengamati atau membaca, karena dia menggunakan saintifik. Pertama, menyimak cerita atau menonton film tentang bertema kasih sayang antara keluarga. Nah, contohnya di dalam materi itu dengan video ini. Nah, ini dia. Jadi di dalam materi itu lengkap dengan dengan video-video yang digunakan. Yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Hari-hari ini berseri singgada. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Itu contoh materi pelajarannya. Jadi kalau misalnya menyimak lagu ya, nanti lagunya bisa sebagai materi. Begitu juga dengan misal contoh misalnya menanyakan. Nah, mungkin ini bisa dijadikan misalnya PR
siswa di rumah itu kan, menanyakan apa yang menjadi apa yang ada pada ayah, ibu, kakak maupun adik. Kakak dan adiknya sudah tinggal serumah, sebaiknya memberikan pada dirinya dan sikapnya selama mereka berada di isi cerita pesan cerita, misalnya namanya apa, kebaikannya apa, sikap terhadap siswa itu seperti apa. Itu sebagai contoh. Begitu juga dengan materi pembelajarannya itu keluarga Udin ya. Nah, Udin dapat diganti dengan nama saya. Jadi teks materi pembelajarannya ada. Begitu juga seterusnya. Kemudian begitu juga dengan lagu yang lain, misalnya sayang semuanya. Nanti ini yang terkait dengan sumber belajar ya. Nah, ini bisa digunakan mulai dari lagu yang digunakan, kemudian kita kasih sayang yang seperti apa, kemudian buku yang digunakan yang mana, kemudian ada sumber yang relevan juga ada. Nah, itu yang terkait dengan merancang metode dan media dan serta sumber belajar. Nah, untuk kegiatan pendahuluan tetap kembali kepada materi yang pernah Bapak jelaskan, mulai dari misalnya mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis, memberikan motivasi, kemudian melakukan persepsi, berikut menjelaskan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir ini terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Tidak bisa dilihat pada silabus jika ada silabus. Nah, sementara itu untuk kegiatan inti tentu fokus pada metode pembelajaran yang digunakan. Begitu juga dengan integrasinya terhadap strategi, kemudian metode, media dan sumber belajar. Begitu juga pendekatan pembelajaran yang digunakan, seperti penjelasan Bapak pada RPP Reni tadi. Sementara itu untuk kegiatan penutup, ya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya ini terkait dengan bagaimana menutup pembelajaran yang baik. Nah, itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Sementara untuk penilaian, sebagai contoh ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ya, sama dengan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, ini tadi Bapak bingung yang mana ya, slide-nya rupanya di sini. Ini contohnya misalnya lembar observasi untuk individu siswa atas nama Aurora gitu kan, kelas 1. Misalnya untuk KI 3 ya Kak, mohon maaf, KI 1 tentang beribadah gitu kan, dulu tanggal sekian oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan. Tapi kalau misalnya terkait ini KI 2, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak. Perilaku syukur, segala puji ya Allah yang memberikan juga dengan bentuk penilaian sikap itu berupa penilaian diri. Nah, penilaian diri itu bisa seperti ini. Bapak Ibu nanti menunjukkan lembarannya, buat pernyataannya sesuai dengan sikap baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Nanti siswanya tinggal membuat iya atau tidak. Nah, kemudian berikutnya di dalam penilaian pengetahuan seperti ini ada tes tertulis, ada tes lisan, dan penjelasan. Nah, di dalam contohnya tentu tidak boleh lepas dari kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang sudah ditentukan pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian lembaran refleksi pelaksanaan praktek pembelajaran terpadu. Nah, nanti pada bagian akhir dari kegiatan praktek pembelajaran terpadu yang harus dikumpulkan di sesi 7, ya, walaupun di sesi 6 sudah diminta untuk dikumpulkan supaya bisa dibahas, maka nanti Bapak Ibu juga dilengkapi dengan lembar refleksi. Nah, bagaimana cara saya memilih tema untuk pembelajaran terpadu itu, apa yang saya rasakan saat melakukan praktek, kemudian apa kendalanya, bagaimana reaksi siswa atau kesan siswa, bagaimana saran dari teman sejawat terkait dengan penampilan yang dilakukan, yaitu dalam bentuk refleksi. Nah, itu Bapak Ibu barangkali yang perlu Bapak sampaikan. Namun yang paling penting untuk
ke depan perlu diingat bahwa tugas tutorial praktik 2 ini Bapak Ibu harus membuat video ya, simulasi video tentang ini yang lama, video tentang presentasi RPP, salah satu RPP dari 2 RPP yang sudah dibuat pada tugas praktik 1. Nah, satunya untuk dipresentasikan, satunya lagi untuk dilakukan simulasi praktiknya. Nanti silakan dipilih di mana di antara kedua itu, mana yang dipresentasikan dan mana yang harus disimulasi dalam bentuk praktek di dalam kelas. Nah, barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silakan bagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan kegiatan kita ini, silakan. Bertanya. Ya, silakan Bu Elsie. Jadi videonya kan satu simulasi sama satu yang menjelaskan kan Pak. Itu videonya dibikin jadi satu atau dipisah aja Pak? Dipisah Ibu. Jadi video yang untuk tugas tutorial 2 ya, tugas praktik 2 itu membuat video presentasi RPP yang ditanyakan Ibu Sada tadi kan. Nah, itu nanti dikirim di sesi 5. Nah, sesi 5 itu kan minggu depan, artinya minggu depan sudah ada yang ngumpul gitu. Sementara ya, setelah kita sesi 5 nanti kita sudah harus mulai merancang pembelajaran di dalam kelas untuk mensimulasikan praktik pembelajaran terpadu. Nah, itu nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikut terkait dengan teknisnya, baik dari segi teknis ya, yang berkaitan dengan kamera, apa saja yang harus disorot, berapa menit, silakan. Nah, namun perlu Bapak tekankan pada kesempatan ini, kedua video itu dikumpulkan pada sesinya masing-masing, namun dalam bentuk link video yang dapat ditonton oleh secara bukan untuk pribadi, karena kalau pribadi Bapak bisa buka nanti. Kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa dinilai. Seperti itu Ibu Elsie. Dari kebenaran dalam menyebut Bagaimana Ibu Elsie? Bisa dipahami? Nanti mereka akan mendapat Bisa Pak. Terima kasih Pak. apa yang mereka kerjakan. Ada lagi? Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, barangkali boleh diaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Silakan. Ada yang mau bertanyakan Pak Weki? Ini yang sering WA Bapak ini coba bertanya itu waktu kegiatan tutorial webinar nih. Ketua aku ditanya, jangan dibiarin aja. Terus malah sibuk, Pak. Ini gimana? Dan itu tuh. Karena nggak rajin bertanya waktu itu ya. Jadi nggak rajin bertanya waktu itu, akhirnya hanya melalui WA gitu kan. Ya kalau Bapak itu lagi standby untuk menanggapinya, kalau Bapak lagi nggak sempat, lagi ada kegiatan lain kan terabaikan. Pak, bertanya Pak. Silakan Bu. Berarti yang tugas minggu ini kita bikin 3 RPP ya Pak? Tidak, RPP cuma 2 kemarin. Nah, cuman untuk tugas praktik 2, carilah salah satu RPP yang 2 itu untuk dipresentasikan. Jadi gimana cara mempresentasikan makalah seperti itu. Mulai dari awal tuh dijelaskan sampai akhir. Dari pendahuluannya Pak. Nah, RPP-nya satunya lagi itu digunakan untuk praktek di dalam kelas yang harus dibuat videonya. Nah, videonya nanti Bapak akan jelaskan pada pertemuan berikut. Paham tuh Bu Sada dan Bapak Ibu yang lain? Terima kasih Pak. Lagi yang lain? Silakan. Ya Pak.
Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan tugas satu kemarin kan bikin RPP Pak. Tadi kan sudah juga Bapak ajarkan gimana membuat RPP yang baik dan benar. Pasti kan yang kemarin RPP-nya banyak yang salah Pak. Itu bisa diulang. Boleh diulang. Upload ke Ya, LMS. bisa diulang. Ya. Supaya nilainya maksimal. Makanya belum juga Bapak koreksi itu. Kalau sudah dikoreksi, ulang lagi koreksi kalau ada perbaikan kan. Supaya nanti tugasnya bisa maksimal. Maka jangan ditunda, segeralah melakukan perbaikan terkait dengan mungkin ada yang tepat. Karena kemampuan Bapak Ibu melakukan perbaikan supaya lebih tepat, itulah yang akan memungkinkan memaksimalkan hasil belajar kita melalui tugas. Seperti itu. Nanya lagi Pak. Ya, saudara silakan. Kemarin buru-buru ya Pak ya. Di Bapak kan hasil paling lambat nih mau presentasi, mau buat nikah. Jadi malam tadi kan terakhir. Jadi belum masukkan ke Turnitin, jadi langsung ke LMS gitu Pak. Ya, tetap cek nanti di Turnitinnya. Karena nanti Bapak akan memberikan penilaian itu berdasarkan hasil cek Turnitin terlebih dahulu. Kalau belum di Turnitin, nanti pasti komentar Bapak cek dulu di Turnitin. Jadi diulang lagi Pak ke Turnitin Pak. Ya, karena yang belum, yang sudah ikuti saran perbaikan. Ya, berarti yang udah masuk ke LMS gimana Pak? Nah, nanti hasil perbaikannya dikirim lagi ke LMS. Engkau ciptakan segala sesuatu Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan terakhir untuk hari ini? Ya Allah yang memberi kami kemampuan. Nanti biar nggak banyak WA Pak Nuzli, Pak bagaimana tugas saya, banyak yang tanya-tanya Bapak kadang Pintu-pintu ilmu keilahianmu. karena Bapak ini punya mahasiswa banyak loh. Di semester ini di UT aja Bapak ngajarnya sekitar lebih dari 60 orang. Itu punya potensi WA yang Bapak semua tuh. Sudah itu di perguruan tinggi yang lain Bapak punya 5 kali 30, 150. Ada 200 orang yang berpotensi WA Bapak pun lagi urusan yang lain kan. Nah, maka dari itu kalau WA di grup aja bagusnya. WA di grup karena kalau WA Bapak ini bawa asik kan. Karena rata-rata mahasiswa itu sering inbox, tapi kalau inbox banyak yang diarsipkan. Maka nanti kalau ada yang mau bertanya di grup aja nggak apa-apa. Ya, kalau grup itu pasti tampilnya di depan gitu kan. Oke Bu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau ada nanti silakan ditanyakan. Kalau ada di LMS silakan di LMS. Bagi yang mau grup juga bisa. Nah kali itu saja kegiatan web kita pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Yang belum berpartisipasi, harapan Bapak berpartisipasi yang akan datang. Yang seperti pembelajaran yang penuh yang kevisual. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Pak.